Disinilah akar masalah yang sesungguhnya. Indonesia memiliki apa yang disebut defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita secara konsisten membayar lebih banyak ke luar negeri dibanding yang kita terima. Itu bukan kondisi darurat, banyak negara mengalaminya. Tapi cara kita menutup lubang itu adalah yang menjadi persoalan. Berdasarkan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia per Maret 2026, defisit transaksi berjalan kita diperkirakan mendekati batas atas kisaran 0,9% dari produk domestik bruto. Setiap kali ada defisit seperti ini, ada kebutuhan untuk menutupnya. Dan selama ini, cara utama kita menutupnya adalah dengan mengundang modal asing masuk, dalam bentuk investasi langsung, pembelian saham dan obligasi, serta pinjaman luar negeri. Masalahnya, modal asing tidak punya kewajiban tinggal. Ia bisa keluar kapan saja jika ada tempat yang menawarkan imbal hasil lebih baik atau risiko yang lebih rendah. Merujuk pada data Bank Indonesia, investasi portofolio mencatat arus keluar bersih sebesar 1,1 miliar dolar Amerika hanya dalam bulan Maret 2026. 1 bulan saja. Ini seperti membangun rumah di atas fondasi sewa. Selama penyewanya mau, rumah bisa berdiri. Tapi begitu penyewa memutuskan untuk pindah, fondasi runtuh. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki struktur yang berbeda. Mereka tidak terlalu bergantung pada kehadiran modal asing untuk menjaga nilai mata uangnya. Kita belum sampai di sana. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan besar. Jika modal asing terus keluar, apa yang bisa dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia? Jawabannya ternyata lebih terbatas dari yang kita kira. Bank Indonesia berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Di satu sisi, ada tekanan agar suku bunga dinaikkan untuk mencegah modal asing terus kabur. Logikanya sederhana. Jika imbal hasil di Indonesia lebih tinggi, investor akan berpikir 2 kali sebelum memindahkan uangnya ke tempat lain. Di sisi lain, menaikkan suku bunga berarti mempermahal biaya pinjaman. Industri yang sudah megap-megap pun akan semakin sesak napas. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat, dan yang paling terasa, cicilan KPR, pinjaman usaha kecil, hingga kredit motor rakyat biasa bisa melonjak seketika. Ini adalah dilema klasik yang tidak ada solusi sempurnanya. Saat ini, suku bunga acuan Bank Indonesia masih dipertahankan. Sementara suku bunga acuan Amerika, yang dikenal sebagai Fed Funds Rate, masih berada di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Selisih imbal hasil antara instrumen keuangan Indonesia dan Amerika semakin menyempit. Ini yang membuat investor global lebih memilih dolar Amerika sebagai tempat parkir dana. Sejarah mencatat hal serupa pernah terjadi. Pada 2018, saat Amerika menaikkan suku bunga secara agresif, rupiah terdepresiasi lebih dari 8% dalam 1 tahun, menyentuh level 15 ribuan rupiah yang saat itu dianggap mengkhawatirkan. Kemudian, pada awal pandemi 2020, rupiah bahkan anjlok hampir 20% hanya dalam beberapa minggu sebelum Bank Indonesia melakukan intervensi besar-besaran. Krisis mata uang Turki tahun 2018 juga dipicu dinamika serupa soal suku bunga. Bedanya, Turki akhirnya mendapat suntikan dana dari Uni Emirat Arab untuk menstabilkan lira mereka. Ada satu pertanyaan yang menggantung di sini. Apakah Indonesia memiliki opsi serupa? Siapa yang bisa menjadi penyangga jika tekanan ini terus menguat? Kita akan kembali ke pertanyaan ini di bagian akhir. Bank Indonesia tidak tinggal diam. Salah satu instrumen yang terus digunakan adalah intervensi pasar menggunakan cadangan devisa. Caranya sederhana. Bank Indonesia menjual dolar Amerika di pasar untuk menopang nilai rupiah agar tidak jatuh terlalu dalam. Tapi instrumen ini punya batas. Dan batasnya mulai terlihat. Berdasarkan laporan resmi Bank Indonesia per 8 Mei 2026, cadangan devisa